membudayakan hal yang positif di sekolah Fatih, dan inilah yang kita mau tunjukkan keluar gitu. Ini yang kita berikan gambaran kepada orang tua gitu. Nah, supaya orang tua juga yakin, juga percaya dan nyaman menyekolahkan anaknya di sekolah Fatih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kedatangan Pak tamu spesial yang beliau merupakan guru di Fatih Bilingual School sekaligus menjabat sebagai tim School Culture atau ketua School Culture. Oke, di sini ada Bapak Masril. Selamat datang Pak Masril. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Semakin berwibawa kita lihat. Luar biasa sekali. Oke Pak Masril, tujuan saya mengundang Pak Masril di sini yaitu kita akan sedikit berbincang-bincang nih. Di sini saya ingin Pak Masril menjelaskan lebih rinci lagi supaya semua pemirsa di sini bisa tahu apa itu School Culture yang ada di Sekolah Fatih Bilingual School. Baik Pak Adi, saya juga merasa terhormat datang ke acara undangannya Pak Adi, walaupun ini masih di lingkungan sekolah. Baiklah, saya sampaikan sedikit. Sebenarnya school culture itu kan secara bahasa dia kan sebenarnya budaya sekolah. Budaya berarti yang harus kita lakukan itu dalam waktu yang lama gitu, turun temurun lah, artinya seperti itu. Nah kemudian di sekolah lain memang bisa jadi school culture ini nggak ada secara spesifik. Misalkan di sekolah ada BK, ada juga semisal tim kedisiplinan. Nah, di sekolah Fatih kita buat school culture, budaya sekolah, artinya kita itu pendekatannya kita itu setiap kali ada persoalan di sekolah, kita pendekatannya mengarahnya kepada pencegahan. Nah, kalau misalkan ke tim kedisiplinan biasanya kan itu mengarah kepada ya semacam hukuman atau misalkan penindakan. Kalau misalkan anaknya terlambat ditindak dengan apa gitu. Tapi kalau kita school culture tidak seperti itu. Kita mengarahnya bagaimana pendekatan persuasif, kemudian kita berikan pencegahan agar kesalahan atau budaya-budaya yang tidak cocok dengan sekolah kita itu bisa kita minimalkan pelanggarannya gitu. Jadi kita cari solusinya bersama anak, bersama orang tua gitu. Jadi sehingga anak-anak juga nyaman melewati perubahan-perubahan yang tadi tidak bagus menjadi lebih positif. Nah, seperti itu gambaran singkat apa itu school culture sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Masril. Sangat jelas sekali. Fungsi dari school culture itu sendiri apa Pak Masril? Bisa dijelaskan? Kalau berbicara fungsi, sebenarnya fungsi yang paling utama itu bagaimana anak-anak atau peserta didik, ya khususnya peserta didik, itu bisa tercipta keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di sekolah. Ketika mereka mulai dari ke rumah sampai ke sekolah, mereka merasa nyaman gitu. Ketika mereka masuk kelas juga merasa nyaman. Nah inilah fungsi utama daripada school culture itu gitu. Nah ini kan harus berbudaya. Artinya tidak hanya Senin, tidak hanya Selasa atau sampai Jumat, tetapi ini sepanjang waktu. Setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun, dan semua yang alumni kita harapkan memiliki budaya itu. Tidak hanya di sekolah, setiap kali proses belajar mengajar di kelas, tetapi di luar sekolah pun budaya ini kita mau tanamkan gitu. Budaya apa itu? Budaya baik. Budaya baik dalam artian bagaimana ya menghormati, ada spirit yang baik, religius, terus kemudian munculnya yang mengarah positif, yang ke akademik gitu. Tidak malahan sebaliknya gitu. Jadi ini dipupuk tidak hanya sebatas di sekolah, tetapi juga ketika mereka alumni, ketika mereka kuliah, dan ya harapannya sampai ke sekolah gitu. Ini budaya ini yang kita tanamkan. Jadi fungsinya mengarahnya seperti itu. Jadi kita tanamkan satu perilaku, sikap yang positif kepada anak-anak kita, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah gitu. Baik, terima kasih Pak Masril. Pastinya ini intinya ya, bahwa school culture ini diciptakan atau dibentuk ya, untuk hal positif ya, agar anak-anak kedepannya itu bisa mengaplikasikan di tempat lain gitu. Betul. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya
menangkap anak yang menurut kita salah, kemudian kita berikan hukuman, bisa jadi ini pendekatan yang mungkin tidak positif mungkin. Tetapi kita beri pendekatan apa masalahnya, kenapa seperti ini. Jadi kita cari solusi bersama gitu, bersama anaknya, bersama orang tuanya supaya dia berubah gitu, berubah dengan cara yang positif gitu, dengan cara yang pelan-pelan ke arah yang lebih positif gitu. Iya. Begitu Pak Adi. Pastinya Pak Masil di sini tidak bergerak sendiri ya. Betul, pastinya betul. Ada dukungan siapa saja Pak Masil. Mungkin dalam tim Pak Masil bisa memperkenalkan. Betul. Di tim kita itu ada tiga sebenarnya. Ada saya, ada Pak Fikri, ada Pak Sapriyadi sendiri. Ya. Jadi kita bekerja sama, dan ini juga tidak cukup hanya 3 gitu. Yeah. Karena kan kalau cuma 3 saja, ini saya yakin sekali tidak akan bisa berjalan semua program ya. Bagaimana mendisiplinkan anak, bagaimana merubah anak yang tidak positif menjadi positif, itu kan tidak gampang gitu. Jadi apa namanya, semua wali kelas di dalamnya juga ikut gitu kan. Ya sampai kepada karyawan-karyawan yang ada di sekolah juga gitu. Ya mulai dari yang di dapur, mulai juga yang ada di security, mulai juga ada yang bapak ibu yang ada di CS. Jadi mereka juga menunjukkan karakter-karakter yang positif terhadap anak gitu. Tidak hanya sebatas guru dan school culture itu gitu. Berarti gitu. Bidang ini tidak dikerjakan oleh school culture saja, tapi juga dukungan dari keluarga Fatih. Benar. Jadi semuanya harus ikut, karena ini bukan hanya sebatas si A, si B, si C, bukan, tapi ini seluruhnya harus ikut ambil bagian gitu untuk membudayakan hal yang positif di sekolah Fatih. Dan inilah yang kita mau tunjukkan keluar gitu. Ini yang kita kita berikan gambaran kepada orang tua gitu. Nah, supaya orang tua juga yakin, juga percaya dan nyaman menyekolahkan anaknya di sekolah Fatih seperti itu. Baik Pak Masil, saya rasa cukup bincang-bincang kita hari ini. Baik. Dan bisa saya simpulkan bahwa school culture ini juga dibentuk ya, bisa dipakai nantinya oleh anak-anak ketika dia sudah lulus dari Fatih juga ya. Betul. Jadi tidak di aplikasi ke sekolah aja. Betul. Ya. Kalau misalnya kedisiplinan ini sudah diterapkan di sekolah, pastinya itu akan masuk ke jiwa si anak itu sendiri. Ketika nanti dia akan masuk ke dunia perkuliahan atau dunia kerja itu akan terbiasa gitu. Benar. Oke, baik, terima kasih Pak Masril atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.